Halo, ketua-ketua. Ini pertandingan sepak bola Piala Dunia sudah menarik, gitu ya. 16 besar sudah berlalu. Nah, di pertandingan 16 besar ini, di pertemuan pertama itu ada Belanda versus Amerika Serikat. Kita tahu Belanda sebagai juara grup A, kemudian Amerika merupakan runner up dari grup B. Pada pertandingan yang berlangsung di tanggal 3 Desember ini, Belanda unggul meyakinkan, gitu ya. Meyakinkan mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 3-1. Belanda mencetak gol melalui Memphis Depay, Daley Blind, dan Dumfries. Sedangkan Amerika Serikat mencetak gol melalui Wright. Nah, satu gol dari Amerika Serikat ini tidak mampu kemudian membalikkan keunggulan Belanda, gitu ya. Karena memang Belanda cukup maksimal ya mengekspor pertahanan Amerika Serikat, gitu. Walaupun sebenarnya penguasaan bola itu ada di Amerika Serikat 58%, sedangkan Belanda 41%. Namun kemudian pemaksimalan peluang kayaknya Belanda lebih unggul. Nah, Belanda melaju ke babak 8 besar. Menarik sekali. Semoga juara baru melalui Belanda bisa terjadi di Piala Dunia 2022 ini. Semoga, kita berharap. Di pertandingan 16 besar selanjutnya ada Argentina bertemu dengan Australia. Kita tahu bersama Argentina juara grup, sementara Australia ini adalah runner up. Nah, menariknya memang Australia lolos menjadi salah satu dari 3 wakil Asia yang bertarung di 16 besar. Namun Argentina melalui Lionel Messi dan Alvarez mampu mengungguli Australia 2-1. Gol dari Australia sendiri itu dicetak oleh Fernandes. Ini juga gol bunuh diri ya dari pemain Argentina. Nah, kita tahu bersama harapan banyak sebenarnya juga bergantung kepada negara Asia. Namun kita tahu penguasaan bola dalam pertandingan yang dilangsungkan tanggal 4 Desember kemarin itu Argentina 60%, sementara Australia cuma 39%. Jadi salah satu perwakilan Asia harus gugur di 16 besar. Dan Argentina pertandingan selanjutnya akan menghadapi Belanda di babak 8 besar. Pada pertandingan 16 besar lainnya yang dilangsungkan juga di hari yang sama di tanggal 4 Desember, ada Prancis bertemu Polandia. Kita tahu Prancis merupakan juara grup, Polandia runner up, gitu ya. Juara bertahan, Prancis mampu mengungguli dengan maksimal, gitu ya, dengan meyakinkan 3-1 melalui Oliver Giroud, Mbappe dengan 2 gol, ya. Nah, sementara dari Polandia hanya menghasilkan 1 gol lewat Robert Lewandowski di menit akhir babak kedua melalui penalti, gitu ya. Nah, akhirnya Lewandowski mencetak gol walau kemudian negaranya Polandia tidak bisa melanjutkan turnamen ini. Dan dalam pertandingan tanggal 4 kemarin itu penguasaan bola lebih banyak Prancis sebagai juara bertahan, gitu ya. Namun juga Polandia memberikan beberapa kali perlawanan. Ada 45% penguasaan bola dilakukan oleh Robert Lewandowski. Ya, Polandia harus terhenti di 16 besar dan juara bertahan Prancis melanjutkan pertarungannya di mempertahankan gelar Piala Dunia di 2002 masuk 8 besar. Nah, di pertandingan lain 16 besar Piala Dunia 2022 mempertemukan Inggris dengan Senegal. Nah, Senegal salah satu runner up dari grup A yang lolos, ya. Sedangkan Inggris merupakan juara grup. Nah, di pertandingan yang berlangsung tanggal 5 Desember kemarin ini Inggris menang meyakinkan karena 3-0 tanpa ada kebobolan, gitu ya, melalui Jordan Henderson, Harry Kane, dan Bakayoko Saka. Nah, akhirnya kemudian Harry Kane mencetak gol di Piala Dunia ini. Ya, cukup meyakinkan, gitu ya. Inggris memang pada pertandingan 16 besar ini cukup meyakinkan dengan penguasaan 61% penguasaan bola. Senegal hanya 38%. Namun bukan berarti Senegal tidak punya peluang, dan Senegal punya peluang yang menjanjikan, gitu ya. Namun penampilan
Jordan Pickford juga cukup lumayan di bawah Mistar. Nah, akhirnya Inggris lolos ke 8 besar di Piala Dunia 2022 ini. Nah, Inggris di babak 8 besar akan bertemu Prancis. Nah, ini menjadi pertemuan yang menarik antara dua negara. Pertemuan pertama prediksinya ya, pertemuan pertama di babak knockout. Dan ini semoga Inggris bisa melaju ke babak selanjutnya dengan mengalahkan juara bertahan. Semoga. Di pertandingan lainnya ada Jepang sebagai juara grup menghadapi Kroasia. Nah, pertandingan yang dilangsungkan pada tanggal 5 Desember ini berakhir imbang 1-1 di 2 kali 45 hingga juga perpanjangan waktu gitu ya. Jepang mampu unggul melalui Maeda, sementara Kroasia menyamakan kedudukan dengan Ivan Perisic. Nah, pertandingan ini sendiri harus dilanjutkan dengan adu penalti, di mana selama pertandingan sebenarnya sedikit berimbang permainan Jepang dengan Kroasia, namun Kroasia lebih banyak penguasaan bola 58% dan Jepang 41%. Nah, penalti Jepang harus mengakui keunggulan jadi dari Kroasia dengan hasil penalti 1-3 gitu ya. Maka salah satu dari 3 perwakilan Asia harus gugur lagi. Sudah 2 gugur kemarin Australia, ini Jepang, dan Kroasia berhak maju ke 8 besar. Semoga beruntung karena Kroasia merupakan runner up 4 tahun lalu. Di pertandingan berikutnya di tanggal 6 Desember calon lawan Kroasia yaitu Brazil gitu ya, menang meyakinkan 4-1 atas Korea Selatan. Sebenarnya Korea Selatan juga memberikan perlawanan ketika berhasil lolos ke babak 16 besar. Brazil unggul 4-1 lewat gol Vinicius Junior, Neymar, penalti, Richarlison, Lucas Paqueta. Sementara Korea Selatan hanya mampu memasukkan 1 gol ya, melalui Park Seung-ho. Nah, dalam pertandingan ini Brazil penguasaan bolanya 53%, sementara Korea Selatan hanya 46%. Nah, pertandingan ini memang memperlihatkan Brazil memang betul-betul sebagai salah satu kandidat calon juara gitu ya. Namun Korea Selatan juga harus diacungi jempol karena perjuangannya lolos ke 16 besar gitu ya. Nah, dengan gagalnya Korea Selatan, 3 perwakilan Asia di babak 16 besar harus gugur semua. Sementara kita berharap ada kejutan gitu ya. Ya, namanya juga Piala Dunia. Jadi yang hadir di sini bukan sembarangan. Nah, Brazil akan bertemu Kroasia di 8 besar. Nah, semoga pertandingan 8 besar nanti antara Brazil dan Kroasia cukup menarik ya. Kita tahu Kroasia sebagai runner up, Brazil juga pengen kembali lagi sebagai juara. Selanjutnya di pertandingan 16 besar lainnya ada di tanggal 6 Desember ada Maroko bertemu dengan Spanyol. Nah, Maroko menjadi tim kejutan yang menarik gitu ya. Lolos sebagai juara grup dengan mengalahkan Belgia gitu ya, bertemu dengan Spanyol sebagai runner up karena Spanyol di pertandingan terakhir dikalahkan oleh Jepang ya. Jadi Maroko dan Spanyol bertemu di 16 besar, namun hasil pertandingan 0-0 hingga extra time gitu ya. Nah, tidak ada gol gitu ya. Baku jual serangan juga terjadi gitu ya. Namun di saat penentuan penalti Maroko unggul 3-0 karena kiper Maroko cukup tangguh di pertandingan ini. Walau sebenarnya penguasaan bola Spanyol lebih 76%. Penguasaan bola dalam pertandingan ini dikuasai oleh Spanyol. Sementara Maroko hanya 23%. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Spanyol gitu gagal memaksimalkan peluang dan penguasaan bola. Sementara sebenarnya kita harus mengakui Spanyol itu sebenarnya jago di penalti. Tapi tahun ini 2022 kiper Maroko menyajikan penampilan yang menarik. Nah, lolosnya Maroko akan bertemu Portugal yang di pertandingan terakhir 16 besar kemarin menang meyakinkan, menang besar gitu ya, 6-1 melawan Swiss. Nah, Swiss ini runner up grup dan Portugal juara grup ya. 6 gol yang dicetak oleh Portugal, ada hat-trick Gonçalo Ramos, ada gol Rafael Guerreiro, ada gol Pepe, dan ada gol Rafael Leao di menit terakhir. Sementara Swiss hanya
memasukkan gol melalui Akanji, ya, back. Penguasaan bola sebenarnya Swiss cukup lumayan, 52%, sementara Portugal hanya 47%. Nah, menariknya pada pertandingan ini, Ronaldo tidak diturunkan sebagai starting line up. Bukan berarti Ronaldo tidak dibutuhkan Portugal, tapi kayaknya butuh istirahat ya. 3 pertandingan awal Ronaldo dipaksa betul, dan memang rotasi permainan ini cukup menjanjikan. Jika Portugal bisa mampu bermain seperti ini, kayaknya menarik pertemuan di 8 besar antara Portugal dan Maroko dinantikan gitu ya. Dan 8 besar sudah di depan mata. Ya, 8 besar ini juga punya kesempatan juara baru di Piala Dunia. Masih ada kesempatan untuk Maroko, Portugal, Kroasia, bahkan Belanda. Masih ada peluang untuk juara baru. Tapi juga 4 negara lain juga berpotensi berbanyak trofi juaranya, seperti Brasil, Argentina, Inggris, dan pertama juara bertahan Prancis. Ya, kita lihat perkembangan 8 besar ke depan, siapa saja yang masuk semifinal dan apa yang terjadi di Piala Dunia 2022 di Qatar. 8 besar Piala Dunia 2022 akan dimulai tanggal 9. Tanggal 9 ada Kroasia bertemu Brazil, tanggal 10 ada Belanda bertemu Argentina. Di tanggal yang sama juga ada Maroko versus Portugal, dan pertandingan terakhir 8 besar itu nanti ada Inggris dan Prancis. Nah, kalau lihat dari komposisinya, masih ada harapan untuk juara baru di Piala Dunia, dan juga juara bertahan masih melaju ke 8 besar, dan ada juara-juara sebelumnya, edisi-edisi sebelumnya seperti Brazil, Argentina gitu ya, dan Inggris, Prancis gitu ya, masih juga bertahan. Nah, apakah prediksinya semifinal nanti akan ada Amerika Latin versus Eropa, atau Amerika Latin versus Amerika Latin? Satu negara Afrika juga masih ada di 8 besar, Maroko. Semoga bisa berbicara banyak ya, karena Portugal juga pertandingan terakhirnya menang meyakinkan. Itu dulu informasi terkait beberapa informasi Piala Dunia. Semangat, semoga Inggris mampu menangkan juara bertahan. Football, semoga coming home sekali lagi.